Di awal abad ke-20, dunia berada di tengah gelombang perubahan besar. Revolusi industri telah membawa inovasi yang mengubah hidup manusia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota-kota tumbuh, pabrik-pabrik berdiri, dan semangat manusia untuk menaklukkan alam tampak tak terbendung. Dalam semangat zaman inilah, Titanic dilahirkan. Pada tahun 1898, J. Bruce Ismay, direktur dari perusahaan pelayaran White Star Line, dan Lord Peary, dari galangan kapal Harland and Wolff di Belfast, bersepakat membangun 3 kapal super besar. Mereka adalah Olympic, Titanic, dan Britannic. Titanic dirancang bukan hanya untuk kecepatan, tapi untuk kemewahan dan kenyamanan tiada tara. Ia adalah jawaban White Star Line terhadap persaingan ketat dengan perusahaan lain, seperti Cunard Line, yang sebelumnya mengeluarkan kapal cepat Lusitania dan Mauretania. Titanic mulai dibangun pada bulan Maret tahun 1909. Pembangunannya adalah proyek raksasa. Ribuan pekerja bekerja siang dan malam, menggunakan jutaan paku, ribuan ton baja, dan teknologi terbaru untuk merakit mahakarya ini. Bahkan, untuk membangun Titanic, galangan Harland and Wolff harus membuat dermaga baru yang lebih besar dari yang pernah ada sebelumnya. Namun, kemajuan itu tidak tanpa pengorbanan. Selama pembangunan, terjadi kecelakaan kerja yang menewaskan beberapa pekerja, sebuah fakta kelam yang sering dilupakan dalam kilau kemegahan Titanic. Setelah lebih dari 2 tahun pengerjaan, akhirnya, pada bulan Mei tahun 1911, Titanic diluncurkan ke laut untuk pertama kalinya. Sebuah momen yang disaksikan ribuan orang dengan penuh decak kagum. Titanic bukan sekadar kapal. Ia adalah lambang kemajuan manusia, sebuah monumen terapung bagi keyakinan bahwa teknologi dapat mengatasi kekuatan alam. Titanic memiliki panjang lebih dari 800 kaki dan berat lebih dari 46.000 ton. Tubuh besarnya dibalut baja tebal dan ia memiliki 19 sekat kedap air yang dapat dikunci secara otomatis dari anjungan kapal. Para insinyur meyakini, bahkan jika 4 sekat depan atau belakang bocor sekalipun, Titanic masih akan tetap mengapung. Kemewahan Titanic begitu mencengangkan. Untuk para penumpang kelas 1, kapal ini seperti istana terapung. Ada kolam renang air laut pertama yang pernah dipasang di kapal laut. Ada ruang olahraga dengan alat-alat modern. Ada ruang makan bergaya Prancis yang mewah, tangga besar dengan ornamen emas, dan suite pribadi lengkap dengan perapian. Bahkan penumpang kelas 2 menikmati kenyamanan yang melebihi standar hotel-hotel terbaik di daratan. Sementara itu, para imigran di kelas 3 pun mendapatkan kabin dan makanan yang jauh lebih layak dibandingkan kapal-kapal lain di masa itu. Di mana-mana, Titanic mengagumkan. Surat kabar menggembar-gemborkan keajaiban ini. Banyak orang percaya Titanic tidak bisa tenggelam. Bahkan, seorang anggota kru White Star Line dikutip berkata, "Tuhan sendiri pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini." Namun di balik semua kebanggaan itu, tersembunyi bahaya. Kepercayaan buta terhadap teknologi. Hari keberangkatan tiba. Pelabuhan Southampton, Inggris, dipenuhi manusia dari segala penjuru. Ada kegembiraan, ada harapan, ada juga, entah mengapa, bisikan ketidakpastian yang terselip di antara riuhnya perpisahan. Pada hari Rabu, 10 April tahun 1912, Titanic berangkat dalam pelayaran perdananya menuju New York. Lebih dari 2.200 jiwa naik ke kapal itu, termasuk awak kapal. Titanic membuat pemberhentian singkat di Cherbourg, Prancis, dan Queenstown, Irlandia, untuk menaikkan lebih banyak penumpang. Di antara mereka ada nama-nama besar, John Jacob Astor, salah satu orang terkaya di dunia, Molly Brown, yang kelak dikenal sebagai The Unsinkable Molly Brown, dan Thomas Andrews, kepala perancang Titanic, yang ikut dalam pelayaran untuk memastikan semua berjalan sempurna. Selama beberapa hari pertama, cuaca bersahabat. Laut tenang bagai cermin. Para penumpang bersantai, makan malam mewah, bermain musik, dan menulis surat kepada orang-orang tercinta di daratan. Namun, para operator radio kapal sibuk menerima dan mengirimkan pesan. Beberapa di antaranya berisi peringatan tentang keberadaan gunung es di jalur Titanic. Sayangnya, pesan-pesan itu dianggap remeh. Titanic terus melaju dengan kecepatan penuh, berusaha mencapai New York lebih cepat dari jadwal. Tak ada yang tahu
Di kejauhan, nasib mereka telah menunggu, mengintai dalam kegelapan malam. Langit bersih tanpa bulan. Lautan tampak seperti lembaran kaca raksasa. Malam itu begitu dingin hingga nafas berubah menjadi kabut putih. Titanic melaju dengan anggun, seolah menantang kegelapan di hadapannya. Sekitar pukul 11:30 malam, di menara pengawas, Frederick Fleet dan Reginald Lee mengamati lautan gelap tanpa bantuan teropong. Di depan mereka, sesuatu tampak mengilap samar-samar. Fleet membunyikan bel 3 kali, tanda bahaya, dan mengangkat telepon darurat ke anjungan. "Ada gunung es di depan," teriaknya. Perintah diberikan segera, putar kemudi ke kiri penuh, balikkan mesin. Tapi Titanic terlalu besar untuk bermanuver cepat. Hanya dalam beberapa detik, sisi kanan depan kapal menyentuh gunung es dengan gesekan panjang dan dalam. Para penumpang nyaris tidak merasakan apa-apa. Beberapa bahkan berpikir itu hanyalah kejutan kecil di malam hari. Namun di bawah permukaan, air laut mulai mengalir deras ke dalam kompartemen depan. Thomas Andrews segera memeriksa kerusakan. Dengan wajah pucat, ia memberi kabar mengerikan kepada Kapten Edward Smith. Titanic akan tenggelam dalam waktu kurang dari 2 jam. Kebingungan, ketidakpercayaan, kepanikan. Titanic yang perkasa kini tak lebih dari sekoci raksasa yang perlahan-lahan tenggelam ke dalam dinginnya samudra. Awalnya, banyak penumpang enggan naik sekoci. Mereka merasa lebih aman tetap berada di kapal besar daripada di sekoci kecil di lautan luas. Sekoci-sekoci pertama diturunkan dalam keadaan setengah kosong. Dalam sekoci nomor 1, hanya ada 12 orang, padahal sekoci itu mampu menampung lebih dari 60 orang. Di dek kelas bawah, situasi jauh lebih buruk. Lorong-lorong mulai dipenuhi air. Banyak pintu-pintu masih terkunci, menghalangi penumpang kelas 3 untuk naik ke dek atas. Sementara itu, orkestra kapal tetap memainkan musik. Wallace Hartley dan para pemainnya menolak menyelamatkan diri. Mereka memilih tetap berada di tempat, mencoba menenangkan ketakutan dengan alunan melodi. Di ruang mesin, para insinyur tetap bekerja dalam kegelapan, dan air setinggi lutut, menjaga listrik tetap menyala selama mungkin agar sekoci-sekoci bisa diturunkan. Jam menunjukkan sekitar pukul 2:10 dini hari. Titanic mulai menukik tajam ke depan. Di dek, jeritan bercampur dengan suara baja yang melengking pecah. Beberapa menit kemudian, bagian kapal patah 2. Bagian depan tenggelam lebih dulu, sementara bagian belakang melambung ke udara sebelum akhirnya menghantam laut dengan kekuatan dahsyat. Dalam hitungan menit, Titanic lenyap ke kedalaman Atlantik Utara. Dingin menggigit menusuk tulang. Gelap menguasai lautan. Jeritan mencekam malam. Lalu perlahan, satu demi satu, suara itu menghilang ke dalam sunyi yang mengerikan. Sekitar 1.500 orang tetap berada di air setelah Titanic tenggelam. Suhu air hanya beberapa derajat di atas titik beku. Dalam kondisi itu, tidak butuh waktu lama sebelum tubuh manusia menyerah pada hipotermia. Beberapa penumpang berhasil berenang ke sekoci-sekoci yang terapung, namun banyak sekoci takut mendekat karena khawatir akan tenggelam bersama mereka yang berebut naik. Di antara pahlawan malam itu adalah Harold Lowe, seorang perwira muda Titanic. Setelah sekoci yang ia pimpin aman dari bahaya, ia kembali ke lokasi tenggelamnya kapal, mencari korban selamat di air. Usahanya berhasil menyelamatkan beberapa nyawa. Di sekoci lainnya, penumpang Molly Brown mengambil alih komando, membantu mengayuh dan mendorong para penumpang untuk bertahan hidup di tengah malam yang membekukan. Sementara itu, banyak pria memilih mengalah untuk wanita dan anak-anak. Kapten Edward Smith, sang komandan Titanic, menghilang bersama kapalnya, memilih mati sebagai bentuk tanggung jawab. Thomas Andrews, sang arsitek Titanic, terakhir terlihat membantu mengarahkan orang-orang menuju sekoci, menyerahkan pelampung, dan menolak menyelamatkan dirinya sendiri. Titanic mungkin tenggelam, tetapi malam itu, kemanusiaan tetap bersinar melalui tindakan-tindakan kecil keberanian, pengorbanan, dan cinta kasih. Ketika fajar menyingsing, samudra yang luas tampak kosong dan tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi tragedi. Sekitar pukul 4:15 dini hari, RMS Carpathia, kapal penumpang lain yang menerima sinyal darurat Titanic, tiba di lokasi.
Kapten Arthur Rostron memerintahkan kapalnya berlayar secepat mungkin, bahkan melanggar beberapa prosedur keselamatan untuk mengejar waktu. Satu persatu sekoci yang mengapung di lautan gelap ditemukan. Banyak di antara para penyintas menggigil dalam keadaan setengah sadar. Beberapa dalam kondisi yang terlalu lemah untuk berbicara. Dari lebih dari 2.200 orang yang berada di Titanic, hanya sekitar 715 orang yang selamat. Sesampainya di New York, penyintas disambut kerumunan wartawan, keluarga, dan warga yang masih belum sepenuhnya memahami besarnya tragedi yang baru saja terjadi. Kabar tenggelamnya Titanic mengguncang dunia. Tidak hanya karena banyaknya korban jiwa, tetapi karena Titanic dianggap kapal yang tidak bisa tenggelam. Kepercayaan terhadap teknologi, keangkuhan manusia, dan keserakahan dalam mengejar kecepatan telah dipermalukan di hadapan dunia. Penyelidikan resmi segera dimulai di Amerika Serikat dan Inggris. Banyak aturan baru diberlakukan setelah tragedi ini, termasuk keharusan adanya cukup sekoci untuk semua penumpang dan awak kapal. Titanic mungkin tenggelam, tapi dampaknya merubah dunia pelayaran selamanya. Selama lebih dari 7 dekade, Titanic beristirahat di dasar samudra, tersembunyi dari mata manusia, menjadi legenda dalam bayang-bayang. Pada bulan September tahun 1985, tim ekspedisi yang dipimpin oleh Dr. Robert Ballard berhasil menemukan bangkai Titanic di dasar Samudra Atlantik Utara, sekitar 380 mil laut dari Newfoundland. Kapal itu terbelah menjadi 2 bagian besar, tergeletak di kedalaman lebih dari 12.500 kaki di bawah permukaan laut. Sekitar area reruntuhan, tersebar ratusan ribu benda pribadi, sepatu, piring, peralatan makan, bahkan boneka anak-anak. Penemuan ini menghidupkan kembali minat dunia terhadap Titanic. Film dokumenter, buku, dan penelitian ilmiah mulai bermunculan, mencoba mengungkap misteri malam tragis itu lebih dalam lagi. Penemuan Titanic mengingatkan manusia bahwa sekalipun teknologi berkembang pesat, alam semesta tetap menyimpan rahasianya sendiri, dan tragedi Titanic tetap menjadi pelajaran tentang kerendahan hati di hadapan kekuatan alam. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, namun Titanic tetap hidup dalam ingatan kolektif umat manusia. Kisah Titanic telah menginspirasi film, lagu, puisi, dan bahkan filosofi tentang kesombongan, cinta, dan pengorbanan. Film epik Titanic yang dirilis pada tahun 1997, karya James Cameron, membawa kisah ini ke generasi baru, menyalakan kembali ketertarikan dunia terhadap kapal yang malang itu. Museum-museum di Belfast, Southampton, dan di seluruh dunia mempersembahkan pameran tentang Titanic, menampilkan artefak asli yang diangkat dari dasar laut dan kisah nyata para penumpangnya. Setiap tahun, pada tanggal 15 April, orang-orang di seluruh dunia memperingati tenggelamnya Titanic. Upacara doa, konser, bahkan perjalanan kapal yang menelusuri rute asli Titanic dilakukan untuk menghormati mereka yang gugur. Titanic bukan hanya tentang tragedi. Ia adalah tentang keberanian manusia, tentang cinta dalam detik-detik terakhir, tentang harga dari kesombongan, tentang harapan, bahkan di tengah kegelapan terdalam. Titanic mungkin tenggelam ke dasar samudera, namun kisahnya akan terus mengapung dalam jiwa kita, selama masih ada manusia yang bermimpi, berjuang, dan mencintai. Itulah kisah tentang kapal Titanic, kapal yang mereka anggap Tuhan saja tidak mampu menenggelamkannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.